Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ini Bukan Vlog, tapi serunya pasti kayak vlog. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan memperkenalkan diri ya. Aku Novia Azhara dengan NIM 211340134 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit mengulas materi yang sudah saya pelajari. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Kepribadian. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam materinya aja ya. Materi yang akan aku bawain adalah tentang pendekatan sepanjang hayat psikoanalitik kontemporer Erik H. Erikson. Sebelum masuk ke pembahasannya, ada yang tahu nggak sih Erik H. Erikson itu siapa? Kalau begitu aku terangin dulu ya biografi singkat Erik H. Erikson. Erik mempunyai nama lengkap Erik Hamburger Erikson. Lahir 15 Juni 1902 di Danish dekat kota Frankfurt, Jerman. Kedua orang tuanya berasal dari Denmark, tetapi mereka tidak pernah menikah secara resmi. Bapaknya meninggal ketika Erik baru lahir dan ibunya tidak pernah memberitahu siapa nama bapaknya. Kemudian, ibunya menikah lagi dengan Dr. Theodor Hamburger tersebut disandang sampai berumur 37 tahun. Pada usia 25 tahun, Erikson menerima tawaran untuk menjadi guru sebuah sekolah kecil di Wina, Austria. Dia kemudian menjadi pasien sekaligus teman Freud. Erikson memulai karir profesional dalam bidang psikoterapi setelah merasa menemukan identitasnya. Pada tahun 1950, Erikson bekerja sama dengan Austen Rings di Stockbridge untuk membangun sebuah fasilitas penanganan gangguan emosional pada orang dewasa. Pada usia 84, Erikson menerbitkan buku mengenai usia tua. Ketika meninggal tahun 1994, dia mengatakan bahwa dirinya mengalami distres dan tidak pernah tahu siapa bapaknya yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah pandangan Erik H. Erikson mengenai manusia. Erikson adalah ahli teori kepribadian yang menggambarkan kekuatan dasar manusia dalam pandangan yang optimis. Dia juga percaya bahwa setiap orang akan sukses dalam memenuhi harapan, tujuan, dan kebijaksanaan ataupun kebijakan lainnya, karena manusia memiliki potensi untuk melakukan hal tersebut dan tidak ada satupun dalam alam yang dapat mencegahnya. Kita juga tidak dapat menghindarkan diri dari konflik, kecemasan, dan neurosis karena ada kekuatan instinktif. Teori Erikson memperkenalkan optimisme dalam hidup karena setiap tahapan pertumbuhan psikososial menawarkan hasil yang positif meskipun berpusat pada krisis. Oke, selanjutnya adalah konsep utama dalam sepanjang hayat. Yang pertama itu ada kebingungan identitas. Dalam observasinya terhadap orang Indian Sioux di South Dakota dan California, dia mencatat beberapa gejala psikologis yang tidak dapat dijelaskan dalam teori Freud dan ortodoks. Gejala-gejala yang diperlihatkan berhubungan dengan keterasingan dari tradisi budaya dan ketidakjelasan citra diri atau identitas diri. Nah, yang kedua itu tahapan psikososial dalam perkembangan kepribadian. Erik H. Erikson menyusun teori perkembangan yang ditinjau dari perspektif perkembangan psikologi dan sosial, sehingga disebut dalam perkembangan psikososial. Erikson membagi tahapan perkembangan menjadi 8 tahapan. Dan yang terakhir itu kelemahan dasar. Sama dengan kemunculan dari kekuatan dasar, kelemahan dasar dalam setiap tahapan perkembangan psikososial juga ada. Selanjutnya itu ada penerapan pendekatan sepanjang dalam konseling. Penerapan pendekatan sepanjang hayat dalam konseling dapat dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat diemban sebagai oleh keluarga, sekolah, dan pemerintah. Konsep pendidikan sepanjang hayat sesuai untuk diterapkan pada kehidupan manusia dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat. Pendidikan sepanjang hayat secara umum berlaku untuk semua manusia, sedangkan
diperuntukkan secara khusus. Pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam pendidikan baca tulis, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, pendidikan inovasi, serta pendidikan kewarganegaraan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.